Di awal, semuanya terdengar sederhana. Negara ingin memastikan anak-anak makan, gizi tercukupi, masa depan diselamatkan. Di ruang-ruang konferensi pers, program makan bergizi gratis atau kita sebut saja MBG diperkenalkan sebagai jawaban atas masalah klasik bangsa, stunting, ketimpangan, dan kemiskinan struktural. Angkanya besar, sasarannya luas, retorikanya mulia. Siapa sih yang berani menolak gagasan memberi makan anak-anak? Kedengarannya sempurna. Tapi, kebijakan publik itu tidak hidup di ruang niat baik, ia hidup di ruang pelaksanaan. Dan di sanalah pertanyaan-pertanyaan mulai muncul. Apakah MBG benar-benar menjawab persoalan gizi? Apakah program ini efisien sebagai kebijakan negara? Atau jangan-jangan ini hanya berubah menjadi proyek raksasa yang lebih menguntungkan segelintir pihak saja? Di banyak daerah, MBG hadir sebagai rutinitas baru. Kotak-kotak makanan dibagikan. Anak-anak duduk rapi, kamera merekam semuanya. Dalam satu hari, ratusan ribu porsi bisa habis tersalurkan. Secara visual program ini jelas sukses. Negara hadir secara kasat mata, membantu rakyatnya. Tapi tunggu dulu. Gizi itu bukan cuma soal ada atau tidaknya makanan. Gizi itu soal kualitas, soal kesinambungan, dan soal konteks sosial keluarga. Seorang ahli gizi anak pernah mengingatkan, masalah kekurangan gizi kronis atau stunting tidak bisa selesai hanya dengan satu kali makan gratis di sekolah. Masalah ini jauh lebih kompleks, berkaitan dengan pola makan di rumah, sanitasi yang layak, tingkat pendidikan ibu, dan stabilitas ekonomi keluarga. Di titik inilah, efektivitas MBG mulai dipertanyakan. Kenapa? Karena ketika negara memberi makan di sekolah, tapi keluarga di rumah tetap kesulitan menyediakan makanan bergizi, maka intervensi itu jadi parsial. Ia menolong sesaat, tapi tidak menyembuhkan akar masalahnya. Lebih jauh lagi, evaluasi manfaat MBG seringkali berhenti pada angka distribusi. Berapa banyak porsi yang sudah disalurkan? Berapa sekolah yang sudah terjangkau? Jarang sekali dibicarakan secara terbuka. Apakah status gizi anak benar-benar membaik dalam jangka waktu tertentu? Apakah angka stunting turun signifikan karena program ini atau karena faktor lain? Pertanyaan-pertanyaan krusial ini seringkali tidak mendapatkan jawaban yang jernih. Sekarang, mari kita masuk ke wilayah yang lebih sensitif. Anggaran MBG bukan program kecil. Ini menyedot dana negara dalam jumlah yang sangat besar. Anggaran itu bukan cuma buat beli bahan makanan, tapi juga untuk logistik, distribusi, pengelolaan, vendor, sampai administrasi. Disinilah isu efisiensi menjadi sangat penting. Coba bayangkan rantai pasoknya yang panjang, dari dapur sampai ke meja makan anak-anak. Setiap simpul dalam rantai itu butuh pengelola. Setiap pengelola butuh kontrak, dan setiap kontrak membuka ruang untuk berbagai kepentingan. Seorang ekonom kebijakan publik menyebutnya sebagai kebocoran struktural. Ini bukan selalu berarti korupsi terang-terangan ya, tapi desain program yang memungkinkan dana lebih banyak habis diproses, bukan dimanfaat langsung untuk anak-anak. Pertanyaan yang wajar untuk diajukan adalah, bagaimana jika anggaran sebesar itu dialihkan ke program lain? Misalnya, untuk subsidi pangan langsung ke keluarga miskin, penguatan gizi ibu hamil, atau perbaikan sanitasi. Apakah dampaknya akan lebih berkelanjutan dan tepat sasaran? Pertanyaan ini sah, tapi jarang jadi perdebatan utama di ruang publik. Kenapa begitu? Karena MBG bukan sekadar kebijakan teknokratis. Ini adalah kebijakan yang sangat politis. Program yang menyentuh perut rakyat selalu punya daya tarik elektoral yang kuat, mudah dipahami, mudah dijual ke publik, dan pastinya
mudah difoto. Dalam lanskap politik kita, kebijakan seperti ini sering menjadi simbol keberpihakan negara kepada rakyat kecil. Masalahnya, simbol seringkali lebih cepat berkembang daripada substansinya. Di balik meja tender, MBG membuka ruang ekonomi yang sangat besar. Siapa pemasok bahan pangannya? Siapa penyedia cateringnya? Siapa distributornya? Siapa pengelola dapurnya? Idealnya, tentu saja UMKM lokal yang dilibatkan. Petani setempat diberdayakan, rantai pasok dipersingkat agar lebih efisien. Namun, cerita di lapangan tidak selalu seideal itu. Beberapa daerah melaporkan adanya dominasi pemain-pemain besar, perusahaan dengan modal kuat, jaringan luas, dan akses birokrasi yang lebih mudah. UMKM akhirnya hanya jadi pelengkap narasi, bukan aktor utama dalam ekosistem ini. Dalam situasi seperti ini, wajar jika publik mulai curiga. Apakah MBG ini murni program sosial atau jangan-jangan ini adalah proyek ekonomi yang berkedok sosial? Kesan menguntungkan sepihak muncul bukan tanpa alasan. Transparansi data pengadaan seringkali terbatas. Informasi kontrak tidak selalu mudah diakses oleh publik. Mekanisme pengawasan publik pun lemah. Dan ketika kritik muncul, jawabannya seringkali normatif. Ini semua demi anak-anak, demi masa depan bangsa. Padahal, justru karena ini menyangkut masa depan bangsa, program ini harus lebih terbuka terhadap kritik dan evaluasi. Tapi, bersikap kritis bukan berarti kita menafikan sisi positif dari MBG. Tentu ada. Di beberapa wilayah, program ini benar-benar membantu anak-anak dari keluarga sangat miskin mendapatkan asupan yang mungkin sebelumnya tidak pernah mereka rasakan. Bagi sebagian siswa, makanan di sekolah adalah satu-satunya makanan layak yang mereka dapatkan hari itu. Bagi orang tua, terutama ibu pekerja informal, MBG jelas mengurangi beban harian mereka. Dalam kondisi ekonomi yang sulit, bantuan semacam ini terasa sangat nyata dan membantu. Disinilah kita harus mencari keseimbangan. MBG bukan program yang sepenuhnya gagal, tapi ia juga belum tentu berhasil sehebat yang diklaim. Persoalannya kembali ke desain dan tujuan awal program ini. Apakah MBG ini dimaksudkan sebagai program darurat untuk situasi tertentu atau sebuah kebijakan jangka panjang? Jika ini adalah program jangka panjang, mengapa tidak dibarengi dengan reformasi sistem pangan lokal yang lebih kuat? Mengapa tidak diintegrasikan dengan program pendidikan gizi untuk keluarga? Mengapa tidak dikaitkan dengan penguatan ekonomi rumah tangga penerima manfaatnya? Tanpa integrasi yang kuat, MBG berisiko menjadi kebijakan populis yang mahal, tapi rapuh. Manfaatnya tidak akan bertahan lama. Seorang pengamat kebijakan pernah bilang, negara sering terjebak pada kebijakan yang terlihat baik di permukaan, tapi tidak cukup dalam untuk menyentuh akarnya. Memberi ikan memang lebih mudah dan lebih cepat terlihat hasilnya daripada memperbaiki sungainya agar ikannya banyak. Di tengah semua ini, publik hanya butuh satu hal sederhana: kejujuran tentang apa yang bisa dan tidak bisa dilakukan oleh program MBG. Kejujuran tentang siapa saja yang sebenarnya diuntungkan dari proyek raksasa ini. Dan kejujuran tentang semua risiko serta keterbatasannya. Karena kebijakan sosial yang baik bukanlah kebijakan yang kebal dari kritik. Sebaliknya, kebijakan yang baik adalah yang siap diperbaiki berdasarkan masukan dan data yang valid. Jika MBG terus berjalan tanpa evaluasi independen, tanpa transparansi pengadaan yang jelas, dan tanpa keberanian untuk mengubah desainnya jika diperlukan, maka kritik akan semakin keras. Dan yang paling bahaya, kepercayaan publik, aset yang jauh lebih mahal dari anggaran manapun, perlahan akan terkikis. Pada akhirnya, pertanyaan paling penting
bukanlah apakah anak-anak kita sudah makan hari ini. Pertanyaan yang lebih mendasar adalah, apakah negara benar-benar sedang membangun masa depan yang lebih baik untuk mereka? Atau sekadar sedang merawat citra hari ini? Dan di sanalah posisi MBG saat ini berdiri di persimpangan antara niat baik, kepentingan politik, dan tuntutan akuntabilitas dari kita semua. Publik, bagaimana? Menurut kalian, apakah program ini sudah berjalan efektif di daerahmu? Bagikan pendapat dan pengalamanmu di kolom komentar. Diskusi kita bisa membantu membuat kebijakan ini menjadi lebih baik. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe untuk analisis mendalam lainnya. Sampai jumpa. Kung